Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Firdaus akan menjelaskan tentang Pergerakan Nasional Part 2. Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional adalah masa yang berlangsung sejak awal abad ke-20 sampai dengan kedatangan tentara Jepang yang kemudian menduduki Indonesia. Oleh karena itulah, masa pergerakan nasional ditandai dengan adanya pembentukan Budi Utomo pada tahun 1908 sampai dengan kedatangan pasukan Jepang yang kemudian berhasil mengalahkan Belanda, sehingga kemudian Belanda menandatangani sebuah perjanjian atau kapitulasi yang dikenal dengan Kapitulasi Kalijati pada tahun 1942. Sehingga masa nasional berlangsung kira-kira selama 34 tahun. Pada tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan berakhir pada tahun 1942 dengan dimulainya masa pendudukan Jepang. Ciri-ciri yang menandai dimulainya masa pergerakan nasional, di mana diketahui sebelum masa pergerakan nasional dimulai muncul perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi kolonisalisme bangsa Barat, di mana ciri-ciri yang tampak pada perjuangan sebelum abad ke-20 ditandai dengan adanya gerakan atau perlawanan yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dipimpin oleh golongan elit terpelajar menggunakan APK organisasi modern, bersifat nasional, dan tidak mudah dipecah belah. Yang pertama, dipimpin oleh golongan elit terpelajar. Bagaimana kemudian golongan elit terpelajar ini tampil sebagai pihak yang kemudian memberikan upaya untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Golongan elit terpelajar ini di kemudian hari nantinya akan membawa semangat nasionalisme dalam upaya mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, fase defensi atau bertahan. Sikap keras yang ditunjukkan pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional. Sikap keras yang ditunjukkan pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional pada dasawarsa tahun 1924 mengakibatkan organisasi pergerakan nasional terpaksa menggunakan sifat defensi, kemudian bertahan dalam menghadapi kolonial Belanda. Selanjutnya, fase perkembangan. Di dalam fase perkembangan, umumnya organisasi pergerakan nasional yang didirikan menempuh sikap kooperatif karena fokus utama dalam fase ini adalah pada bidang sosial dan budaya. Jelas, bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi yang didirikan dalam upaya memajukan bidang sosial dan kebudayaan masyarakat, terutama masyarakat Jawa dan Madura. Selanjutnya, fase radikalisasi. Pada tahun 1916 sampai 1931, banyak organisasi yang menjadi organisasi yang bersifat radikal dan menempuh sikap non-kooperatif. Latar belakang dari radikalisasi ini adalah adanya doktrin dan Woodrow Wilson, Presiden AS. Selanjutnya, menggunakan organisasi modern. Dengan menggunakan organisasi modern ini, kita tahu di antaranya organisasi modern adalah Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, ada juga indikatif Partai Nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bersifat nasional. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan secara nasional secara menyeluruh, mulai dari wilayah Sumatera sampai Papua. Dan yang terakhir,
tidak mudah dipecah belah. Berbeda dengan perjuangan sebelum abad ke-20, di mana perjuangan sebelum abad ke-20 mudah dipecah belah oleh Belanda, atau di mana Belanda kerap menggunakan politik devis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.